Hancurnya Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Juga dikenal sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Ka'bah juga menjadi pusat peribadatan Muslim, sekaligus arah kiblat setiap kali melaksanakan sholat. Ka'bah kelak akan dihancurkan. Benarkah itu? Ya, itulah yang akan terjadi pada akhir zaman kelak berdasarkan nubuat Rasulullah. Kelak, pada akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan, meski hanya seberat biji sawi. Setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tidak lagi menyebut nama Allah. Saat itu Baitullah sudah tidak ada yang merawatnya dan tidak seorang pun yang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari datanglah seorang laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Zu Suwakaitain. Ia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya dan mencopoti batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Setelah penghancuran itu, Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali ahlinya, dan ahlinya adalah kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka kehancuran akan menimpa mereka. Kemudian keluarlah seorang laki-laki dari Habasyah yang bernama Zu Suwakaitain. Lalu dia menghancurkan Ka'bah, membongkar batu Ka'bah satu persatu, mengambil perhiasannya dan melepas kiswahnya atau penutupnya. Hal itu terjadi di akhir zaman ketika tidak tersisa seorang pun di muka bumi yang berkata, Allah, Allah. Karena itulah Ka'bah tidak lagi diramaikan atau dimakmurkan setelah penghancurannya. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Sam'an. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengabarkan kepada Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dibaiat di tempat antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Tidak akan ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang Arab. Kemudian datang orang Habasyah, lalu mereka menghancurkannya sehingga Ka'bah tidak dimakmurkan lagi setelah itu untuk selamanya, dan merekalah yang mengeluarkan simpanannya. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwakaitain dari Habasyah atau Ethiopia. Perhiasannya akan dilepas dan kiswahnya akan dibuka. Seakan-akan aku melihatnya agak botak, agak bengkok tulang betisnya. Ia memukul Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad dan Asy-Syaikani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Zu Suwakaitain dari Habasyah, Ethiopia. Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, seakan-akan aku melihatnya, berkulit hitam, kedua kakinya bengkok. Ia melepaskan batunya satu persatu, maksudnya Ka'bah. Ada yang mengatakan, sesungguhnya hadis-hadis ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Al-Ankabut 29 ayat 67. Dan Allah Ta'ala telah menjaga Mekah dari serangan pasukan bergajah. Pelakunya tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Sementara saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Maka bagaimana bisa orang-orang Habasyah menguasainya setelah menjadi kiblat bagi kaum muslimin? Jawaban untuk yang mengatakan itu adalah bahwa hancurnya Ka'bah terjadi di akhir zaman, menjelang datangnya kiamat. Ketika di muka bumi tidak ada seorang pun yang berkata Allah, Allah. Karena itulah diungkapkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad dari Sa'id bin Sam'an radhiyallahu an, tidak ada yang memakmurkannya setelah itu selama-lamanya.
Ia adalah tanah haram yang aman sentosa selama penduduknya belum menghalalkannya. Sementara di dalam ayat sama sekali tidak ada isyarat adanya keamanan untuk selamanya. Telah terjadi peperangan di Mekah beberapa kali. Yang paling dahsyat adalah serangan dari Al-Karamitah pada abad keempat Hijriah, di mana mereka membunuh kaum muslimin di tempat tawaf, mencabut Hajar Aswad dan memindahkannya ke negeri mereka, lalu mengembalikannya setelah kurun waktu yang sangat lama. Walaupun demikian, segala hal yang terjadi sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang mulia, karena hal itu hanya terjadi oleh tangan kaum muslimin dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada mereka. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Mekah tidak akan dihalalkan kecuali oleh kaum muslimin. Maka peristiwa itu terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi lagi di akhir zaman. Setelah itu tidak akan pernah dimakmurkan kembali, hingga di muka bumi tidak tersisa seorang muslim pun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran.